Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa memberikan informasi-informasi lebih banyak lagi tentang kejadian kisah nyata dan kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Kali ini, kasus yang akan kita bahas adalah kasus yang terjadi di Serang, Banten, di mana ada seorang suami yang tega menghabisi istrinya sendiri agar bisa hidup dengan selingkuhannya. Supaya aksi keji itu tidak diketahui polisi, suami itu menyusun sebuah skenario, di mana si suami membuat seolah-olah mereka adalah korban perampokan. Seperti apa kronologi selengkapnya? Mari kita bahas di Banyak Tahu bersama Ayu Biru. Misteri kasus dugaan perampokan yang menewaskan Petri Sihombing, warga kota Serang, Banten, terungkap. Usai mendampingi proses pemeriksaan, kuasa hukum keluarga mengaku terkejut karena suami korban baru mengakui bahwa menjadi pelaku pembunuhan terhadap istrinya. Di sebuah sudut kota Serang, Banten, berdiri sebuah rumah sederhana yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal bagi pasangan muda, Wadison Pasaribu dan Petri Sihombing. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah-rumah lainnya. Ada suara anak-anak, ada tawa kecil, ada bau masakan dari dapur, dan ada doa yang dipanjatkan di setiap malamnya. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu bahwa rumah itu perlahan-lahan berubah dari tempat pulang menjadi tempat kematian. Petri Sihombing adalah sosok ibu yang lembut, ramah, dan sederhana. Di lingkungan kelurahan Tritih, ia dikenal sebagai wanita yang tekun mengurus anak-anaknya. Ia tak banyak bicara kepada tetangga soal rumah tangganya, meski sesekali terdengar suara cekcok kecil dari balik dinding rumahnya. Dua anak mereka yang masih kecil berusia 5 dan 7 tahun menjadi saksi sunyi dari kehidupan orang tua yang mulai renggang. Wadison sang suami bekerja biasa, tak menonjol. Ia bekerja sebagai pegawai bank keliling. Karena pekerjaannya itu, Wadison pulang ke rumah hanya sekali dalam 1 minggu. Tapi di balik wajah datarnya, rupanya Wadison diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita berstatus janda. Perempuan itu tinggal jauh di daerah Bayah Lebak. Awalnya hubungan itu biasa saja, sekedar kenalan. Tapi lama-lama menjadi hubungan gelap. Cinta baru ini membuat Wadison merasa hidupnya bisa diulang dan bisa diperbaiki. Namun ada yang menghalangi, yaitu Petri sang istri dan hak asuh anak. Wadison siap jika harus kehilangan istrinya, namun ia tak ingin kehilangan hak asuh terhadap anak-anaknya. Karena memang diketahui bahwa Wadison sangat menyayangi kedua buah hatinya itu. Perlahan-lahan tumbuh niat gelap dari dalam dada Wadison. Ia mau istrinya pergi dari muka bumi ini agar hubungannya dengan sang kekasih bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Naluri seorang istri begitu kuat. Perlahan-lahan, Petri mulai mengetahui bahwa suaminya memiliki wanita idaman lain. Hubungan mereka mulai memburuk. Pertengkaran sering terjadi di rumah yang semula itu damai. Wadison rupanya selama ini jarang sekali memberi istrinya uang belanja. Bahkan dalam pertengkaran, Petri pernah mengatakan bahwa uang suaminya pergi untuk wanita selingkuhannya. Sikap Petri sangat berubah terhadap suaminya. Sikapnya yang dulu begitu ramah dan penyayang terhadap suami, kini ia lebih banyak menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap suaminya. Karena perlakuan itu, lama-kelamaan Wadison menjadi tidak nyaman. Ia sempat dihinggapi rasa bersalah terhadap rumah tangganya. Sehingga ia sempat juga meminta maaf kepada istrinya. Hubungan rumah tangganya sempat berdamai, namun itu hanya sebentar saja. Sebab Wadison tidak bisa melupakan selingkuhannya. Akhirnya Wadison kembali menjalin hubungan dengan wanita itu lagi. Kedua pasangan terlarang ini benar-benar dimabuk asmara. Hingga suatu hari, sang wanita berkata, mereka bisa bersatu. Asal penghalang yaitu istri Wadison harus dilenyapkan. Wadison yang telah dimabuk asmara bukannya membantah perkataan wanita itu. Ia malah menyetujui pendapatnya.
Niat jahat yang gelap itu pun akhirnya semakin kokoh. Wadison tahu, jika ia menceraikan Petri, kemungkinan besar hak asuh anak akan jatuh ke tangan istrinya. Itu membuatnya semakin gelisah. Ia ingin hidup bersama perempuan barunya, tapi juga tak ingin kehilangan anak-anaknya. Maka hanya ada satu cara, pikir Wadison. Dari sinilah rencana keji itu mulai disusun. Ia berpikir jauh, matang, dan dingin. Saat pulang dari kerja, Wadison sengaja mampir ke toko untuk membeli cable ties, tali pengikat plastik yang kuat. Ia menyimpannya diam-diam. Ia menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang pada malam Sabtu 31 Mei 2025. Saat malam sunyi menyelimuti rumah mereka, Wadison pulang ke rumah. Petri tampak belum tidur. Namun anak-anaknya terlihat sudah lelap di kamar sebelah. Ia menghampiri istrinya yang belum tidur. Sikapnya masih dingin seperti biasa. Namun Wadison mengajaknya ngobrol. Tak terasa hampir jam 3 pagi. Obrolan itu awalnya biasa saja. Namun semakin lama obrolan itu semakin tidak terkendali. Perdebatan demi perdebatan tiada ujung yang menjengkelkan pun terjadi terus-menerus. Hingga Petri melontarkan satu kata yang membuat Wadison marah. Petri mengatakan bahwa ia mau kondo. Mendengar itu, Wadison marah. Ia berpikir inilah saatnya ia melaksanakan niat jahatnya itu. Wadison semakin brutal. Ia menjerat leher Petri dengan tali kelambu. Mencekiknya dengan brutal. Petri semakin meronta. Ia mencoba melawan, tapi tenaga dan kejutan itu tak memberinya kesempatan. Dalam hitungan menit, Petri pun terdiam. Tubuhnya lemas dan tak bernyawa. Hingga pada akhirnya, Petri benar-benar sudah tidak bergerak lagi. Wadison bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil cable ties yang telah disiapkannya tadi. Ia berjalan ke arah Petri. Dan dalam sekejap, ia melilitkan kabel itu ke lengan Petri, lalu meletakkannya tengkurap di atas kasur. Dan akhirnya, Wadison benar-benar telah mengeksekusi istrinya yang telah memberinya 2 anak. Namun Wadison tahu, penghilangan nyawa saja tidak cukup. Ia harus menyembunyikannya. Maka dari itu, ia menyusun skenario perampokan. Ia mengikat tubuh Petri agar terlihat seolah-olah istrinya itu menjadi korban kejahatan. Ia mengambil beberapa uang dan anting-anting Petri lalu membuangnya ke dalam kloset, agar terlihat benar-benar kasus perampokan. Selain itu, ia juga merusak pintu dari dalam, agar seolah-olah pintu itu dibuka secara paksa. Dan tak cukup sampai di situ. Ia membenturkan kepalanya sendiri di tembok rumah, berusaha mencekik sendiri lehernya untuk menciptakan guratan merah di leher agar seolah-olah ia mendapat serangan dari perampok. Ia bahkan mengikat dirinya sendiri menggunakan cable ties yang sama. Ia mengikat tangannya dan masuk ke dalam karung. Ia menciptakan adegan dramatis seolah-olah mereka benar-benar diserang oleh perampok. Dan yang paling menyayat hati adalah ia menyuruh anaknya yang masih kecil untuk mengetuk rumah tetangga dan berkata, "Tolong, ayah dan ibu diserang." Tetangga pun panik. Mereka berbondong-bondong datang. Mereka menemukan Wadison dalam kondisi terikat dan Petri tergeletak tanpa nyawa. Tangannya terikat dan mulutnya membiru. Suasana di malam itu berubah menjadi kepanikan dan kesedihan. Semua percaya ini adalah ulah perampok keji. Siang itu jenazah Petri Sihombing terbaring tak bernyawa. Pihak keluarga yang datang melayat tidak mempercayai peristiwa ini bisa terjadi. Semua menangis penuh kesedihan. Dan di sana, di antara para pelayat, Wadison adalah orang yang paling sedih. Ia tak henti-hentinya menangisi sang istri yang terbujur tak bernyawa. Seolah-olah dunianya hancur karena kehilangan orang yang paling dia cintai. Namun, polisi melihat gelagat yang mencurigakan. Polisi seolah tahu ada sesuatu yang sedang ditutup rapat oleh Wadison. Seiring penyelidikan berjalan, banyak hal yang tak masuk akal. Keterangan Wadison pun berubah-ubah, tidak konsisten. Posisi karung, kabel, pintu yang rusak dari dalam, dan luka korban semuanya tak sesuai logika. Penyidik mulai curiga.
Tekanan demi tekanan dilakukan. Pihak keluarga juga mulai mendesak, dan hingga akhirnya Wadison pun mengaku. Ia mengaku bahwa ia telah menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Ia juga mengaku bahwa ia merekayasa segalanya. Ia ingin hidup dengan perempuan lain, dan ia ingin anak-anaknya tetap bersamanya. Ia mengakui semuanya dengan wajah datar, seolah semuanya sudah ia persiapkan. Tanggal 3 Juni 2025, Wadison resmi ditahan oleh Polresta Kota Serang. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, serta pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa biasa. Ancaman hukumannya seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Anak-anak yang masih kecil kini tak lagi punya ibu. Dan ayah mereka, pelaku dari semua ini, akan menjalani hidup di balik jeruji. Keluarga besar Petri hancur. Mereka tak percaya Wadison bisa berbuat sekeji itu. Padahal dari luar, mereka tampak seperti keluarga kecil yang sangat bahagia. Dan rumah itu, rumah yang dulu menjadi tempat pulang, kini hanya tinggal sunyi. Bekas garis polisi masih membekas. Tetangga tak lagi lewat tanpa menoleh. Dan anak-anak di sekitar situ masih bertanya, kenapa ibu itu mati? Kisah Petri dan Wadison bukanlah sekedar berita kriminal. Ini adalah potret rumah tangga yang rusak oleh ketidakjujuran, dendam, dan nafsu sesaat. Saat cinta tidak lagi diiringi tanggung jawab, saat amarah tidak lagi dikendalikan akal, maka rumah bisa berubah menjadi tempat paling mematikan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa perceraian mungkin menyakitkan, tapi pembunuhan adalah jalan tanpa kembali. Karena saat kau mengambil nyawa orang lain, terutama orang yang pernah kau cintai, maka kau telah kehilangan seluruh kemanusiaanmu. Selamat jalan, Petri Sihombing. Semoga engkau tenang di alam sana.